Di dalam ayat yang ke-9, di sini dinyatakan bahwa kasih Allah itu dinyatakan terutama di dalam salib Kristus yang menjadi jalan pendamaian bagi kita. Dinyatakan di dalam ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian atau propitiation di dalam bahasa Inggrisnya artinya Kristus meredakan murka Allah atas dosa manusia. Kristus meredakan murka Allah melalui ketaatannya yang total sampai dia mati di atas kayu salib. Ya Bapak Ibu, propitiation, pendamaian itu berbicara bahwa Kristus meredakan murka Allah terhadap dosa manusia. Caranya adalah Kristus itu menjadi manusia, menjadi wakilnya manusia, dan kemudian ketaatannya yang penuh, ketaatannya yang total itu kemudian menggantikan kita. Dan ketika menggantikan kita, maka murka Allah itu diredakan. Murka Allah diredakan. Perhatikan, biasanya kita mengkaitkan antara pendamaian ini dengan keadilan misalnya, atau dengan kebenaran Allah, atau dengan kesucian Allah. Keadilan Allah, kebenaran Allah, kesucian Allah menuntut dosa manusia itu dihukum. Menuntut manusia itu harus menanggung hukuman atas dosa. Tetapi di sini Rasul Yohanes mengkaitkan propitiation atau pendamaian itu dengan kasih Allah. Ya, karena memang antara kasih, sekali lagi kasih, keadilan, kebenaran, kesucian Allah itu adalah satu. Jadi ketika Allah menyatakan sesuatu, itu seluruh sifat Allah itu bisa dinyatakan di situ. Kita bisa melihat di situ. Meskipun memang kita juga bisa melihat ada penekanan-penekanan yang diberikan. Ini adalah yang pertama. Allah adalah sumber kasih. Tidak ada kasih yang sejati di luar dari Allah. Dan Allah menyatakan kasih itu melalui apa? Melalui pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ketika Allah melakukan pendamaian di dalam Yesus Kristus, kita, itu adalah saat pertama kita mengalami kasih Allah yang betul-betul kita bisa mengerti, kita bisa sadari. Sebelumnya kita mengalami kasih Allah tidak? Saya katakan iya. Di dalam anugerah umum Allah juga menyatakan kasih kepada kita. Tapi yang betul-betul kemudian menyentuh hati kita, itu mulai dari ketika kita sadar Kristus itu disalibkan. Kristus itu menggantikan kita yang seharusnya dihukum, tetapi kemudian kita dibebaskan karena Kristus sudah menanggung hukuman kita. Kasih Allah mulai dinyatakan di dalam hidup kita. Maka Allah itu adalah sumber kasih.